salah satu masalah pasal-pasal yang dia tidak dipermasalahkan, termasuk dengan status tersangkanya. Ya, kalau bicara pra peradilan, itulah dari sisi kami kurang setuju dengan setelah itu. Kenapa? Kalau semua katanya didengar ada sampai 6 kali pra peradilan. Kalau 6 kan berarti kan merontokkan semua, bukan lama ya, merontokkan semua. Bisa jadi pertanyaan kita, apakah ini memang belum terbuka? Ya terbuka kan boleh jadi bumerang ya? Nah, bisa. Saya ketika katakanlah status tersangkanya dikatakan tidak sah atau gimana, itu bisa saja akan merontokkan yang sudah dilimpahkan. Jadi katakanlah 5-5-nya dikabulkan oleh hakim tunggal itu, otomatis pokok perkaranya itu tidak akan muncul di pengadilan gitu. Jadi itu yang kami sayangkan. Ya, kalau kami tidak mau mengatakan itu bumerang, tapi itulah salah satu yang dilakukan oleh Mas Roy dan kawan-kawan. Masalah Bang tahu juga Bang itu di tim Tolham itu sudah bergabung juga ada kawan-kawan kami, ya seperti adinda kita juga nih di Fakultas Hukum Bang. Namanya Pak Abdul Ghafur Sangaji itu sebelum dia bergabung ke kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa lagi di channel UI Watch yang seru ini. Saya Heru Purwanto kembali ngobrol dengan teman angkatan adik kelas saya. Beliau juga adalah lawyer yang aktif ya. Selama ini beliau bolak-balik ke pengadilan dan luar biasa sekali adik saya ini. Nah, kali ini kita berdua akan ngobrol terkait dengan masalah lika-liku persidangan ijazah palsu ya. Tapi kali ini saya akan mengulik sedikit terkait dengan masalah ada rumor ya bahwa para lawyer dari kubu ya, dan sebelum kubunya dari Pak Roy Suryo dan Bu Dr. Tifa ini katanya ada keretakan. Benar nggak sih? Ya mungkin ya, terima kasih Mas Heru ya. Kalau apa yang Mas Heru sampaikan, pertanyaan itu sudah terbuka lah di publik ya, bahwa ya kan saya memang mewakili ya dari salah satu katakanlah lawyernya yang disebut dengan tim Taka. Tim Taka yang di bawah koordinator kalau non litigasinya Bang Ahmad Koljunudi, dan kalau yang litigasinya Bang Petrus. Jadi apa yang Bang Heru pertanyakan tadi memang sedikit ini masalah strategi. Sebenarnya masalah strategi. Dari tim kami, tim Taka, kalau dapat ini perkaranya cepat aja di proses persidangan. Oh kita sudah cukup lama, hampir setahun lebih menunggu gitu kan. Ayo kita adu-adu bukti di pembuktiannya nanti. Kalau walaupun istilahnya yang dituduhkan kepada kata Mas Roy atau Dr. Tifa itu masalah penghinaan dan fitnah gitu kan. Tapi ada yang di undang ITE. Jadi ketika pengalaman mengatakan bahwa kami sedikit berseberangan. Kalau dibilang berseberangan tidak juga. Enggak berseberangan. Oke. Ya, cuma penanganan saja gitu. Ketika ada tim, sebenarnya bukan Bang Resli aja, ada tim yang namanya Tolham. Tolham itu kalau kami dulu sebagai tim kuasa itu semua bergabung, tapi Tolham ini nama itu baru muncul. Tapi orang-orang yang ada di dalam Tolham itu ada di tim Taka. Tidak. Ya ada di tim Taka. Oh, ada tim Taka seperti ada di tim Taka walaupun di grup nggak tentara pada kayak seperti Bang Didi, ada Bang Yaya gitu. Nah itu ada di situ. Begitu sudah dilimpahkan oleh kepolisian ke kejaksaan, mulai wacana untuk melakukan proses pra peradilan. Ya kami terus terang, kalau saya secara pribadi
setuju dengan pra peradilan, tapi dengan syarat tidak seperti yang sekarang ini sering, katakan sampai 2 kali 3 kali. Kalau saya sangat mendukung pra peradilan tentang penangkapan, penggeledahan dan penahanan. Saya setuju banget, karena itu pun dilakukan pada saat undang-undang KUHP itu sudah berlaku. Jadi ya wajib juga, sangat apresiasi juga dengan yang diputuskan bahwa penangkapan penggeledahan itu tidak sah. Tapi kalau saya nggak tahu, ini kan bagian strategi dari tim Tolham, kawan-kawan kita tim Tolham gitu, dan katakanlah Bang Refli Harun, ada lagi pra peradilan yang nggak salah tuh masalah pasal-pasal yang dia ini kan dipermasalahkan, termasuk dengan status tersangkanya. Ya, kalau bicara pra peradilan, itulah dari sisi kami kurang setuju dengan setelah itu. Kenapa? Kalau semua katanya didengar ada sampai 6 kali pra peradilan. Kalau 6 kan berarti kan merontokkan semua, bukan lama ya, merontokkan semua. Nah, bisa jadi pertanyaan kita, apakah ini memang belum terbuka? Yang terbuka kan boleh jadi bumerang ya? Nah, bisa. Maksud saya, ketika katakanlah status tersangkanya dikatakan tidak sah atau gimana, itu bisa saja akan merontokkan yang sudah dilimpahkan. Jadi katakanlah 5-5-nya dikabulkan oleh hakim tunggal itu, otomatis pokok perkaranya itu tidak akan muncul di pengadilan gitu. Jadi itu yang kami sayangkan. Kalau kami tidak mau mengatakan itu bumerang, tapi itulah salah satu yang dilakukan oleh Mas Roy dan kawan-kawan. Asal Bang tahu juga Bang Ado, di tim Tolham itu sudah bergabung juga ada kawan-kawan kami, ya seperti Adinda kita juga nih di Fakultas Hukum Bang. Namanya Pak Abdul Ghafur Sangaji. Itu sebelum dia bergabung ke kita ke KK itu tiap malam perlu berkonsultasi, ngobrol, karena kan masuknya juga ibaratnya tengah lah gitu. Ngobrol, apalagi dengan kasus kemarin adanya restorasi justice oleh Bang Egi. Nah, itu Adinda Ghafur sendiri. Cuman Pak Adinda Ghafur ini lebih nonong ke sana, bahasanya gini, pengen pra peradilan itu dimunculkan terus gitu. Itu udah pilihan. Dan yang saya tahu juga nih Bang, kalau Bang Refli itu nggak pernah bergabung sama tim Taka. Jadi Bang Refli ini sebenarnya saya pernah juga sedikit berdebat sama Bang Refli di awal Bang Refli muncul gitu. Itu ketika kami mendampingin setelah para tersangka ini, 3 tersangka ini menjadi tersangka dan diperiksa. Dan waktu itu Dr. Tifa sudah tidak menjadi kami lagi yang mendampingi. Kami hanya 2, Rismond dan Roy Suryo. Tifa didampingi oleh yang Bang Al-Katiri. Al-Katiri itu sebelumnya gabung juga sama kita. Satu tim lah biasa. Karena ada sesuatu hal Ibu Tifanya kurang seret, akhirnya memilihlah keluar dari tim Taka dan memilih. Dan itu pun saya masih ingat itu pada saat itu kita ada rapat di suatu kantor senior juga dan pembina kita juga ya, Bang Yani, sama Yani itu Ibu Tifa itu pernah bicara. Ya, Bu Tifa itu waktu itu pernah bicara. Dia katanya, ini kalau nggak salah saya, dia pengen mencari seseorang yang jago IT, sehingga dia berteleponan, berkonsultasi sama Bang Refli Harun, begitu. Ditelepon katanya, siapa kira-kira orang yang bisa disebutlah katanya Bang Refli itu Bang Al-Katiri. Akhirnya udah kami persilahkan saja dengan Bang Al-Katiri gitu kan. Nah, itu yang baru saya dengar, kena keterlibatan. Selain dia terlibat dalam podcast ya, Bang Refli kan memang konsen juga masalah ijazah palsu kan. Harus juga kita dengan ininya bagus lah gitu kan. Saya melihat seperti itu. Tapi ketika dia mulai masuk ke tim ini, yaitu begitu katakanlah ternyata tidak waktu diperiksa tadi yang setelah jadi tersangka diperiksa, ada isu bahwa Dr. Tifa akan ditahan. Nah, alasannya doa. Salah Bang. Waktu itu pemeriksaan pendampingan itu bukan Al-Katiri lagi masalahnya. Sudah waktu kalau nggak salah itu Dr. Taufik yang dari Solo. Yang Solo ya. Nah, itulah yang waktu itu yang mendampingi Dr. Tifa. Dan kami
masih tetap mendampingi Rismond sama Roy Suryo. Di situ terjadilah ini apa namanya itu pemeriksaan yang lancar apa segala itu. Cuman saya melihat waktu itu Dokter Tifa yang agak gimana gitu, tahan lah, tahan. Ini begitu disampaikan mau ditahan, ya Bang Refli ini saya lihat sendiri di Polda sibuk, entah siapa yang teleponnya gini-gini bolak-balik ya. Waktu itu mau fokus ke Dokter Tifa, gitu. Akhirnya tidak ditahan. Alhamdulillah ya kita nggak ditahan. Kita berterima kasih. Kita waktu itu tim sepakat kita tidak akan melakukan konferensi pers. Setelah ini keluar, ramai itu nunggu di luar. Begitu ramai, Dokter Tifa langsung melenceng mana, Rismond sama kita ibaratnya bergabung untuk itu ramai. Yang jadi nggak pernah kita sangka itu mulai masuk Bang Refli mengklaim diri sebagai juru bicara. Itulah cerai sedikit juru bicara. Waktu kalau nggak salah itu ada bersama Bang Faisal Assegaf juga waktu itu. Itulah entah gimana mereka sampai ribut juga gitu kan. Nah dengan alasan, nah itu saya kembali lagi apa yang ngomong Aka masalah ya memang akan mempertemukan dengan tim reformasi kepolisian. Kita Bang Jimli ya di sini. Kata itu batal. Nah situ saya melihat. Setelah itu baru mereka bikin yang namanya kalau nggak salah Bala RRT. Bala RRT itu maksudnya kalau nggak bela Roy, Tifa dan Rismond. Nah RRT itu Tifa gitu. Nah bentuklah. Nah di sini harusnya kan ketika kalau ya Tifa oke lah. Nah, itu kalau nggak salah Rismond udah keluar dari tim Taka. Ya dengan Bang Jahmara itu udah keluar, maka bentuklah. Artinya tinggal Roy Suryo aja di tim Taka. Ya Troy itu bukan Troy. Makanya begitu Rismond keluar dan udah bikin namanya Bala RRT masih tiga nih. Bikin tiga dalam perjalanan yang sempat ribut di mana di Aiman itu bahwa Ahmad Al-Bisang dan Rismond menceng katanya kan dan tidak tahu Bang Refli gitu ya. Disitulah ribut. Nah, kalau bahasa mereka lain itu ada berkhianat lah ibaratnya. Dan Rismond melakukan RJ ya kan. Nah karena Rismond udah keluar tinggal berdua. Pak ini dari sisinya Bang Refli ini tinggal yang namanya si Tifa sama Roy. Nah dibikinlah Troya, Tifa dan Roy. A-nya itu kalau tak dibilang advocate gitu ya gitu. Udah, disitulah berjalan sampai sekarang itu berjalan. Yang kami pun tidak di tim Taka tidak mempermasalahkan itu tadi kembali kepada kepentingan kliennya adalah Mas Roy. Kalau Mas Roy ikut ke sana ya sudah kami ikut aja. Kalau sebenarnya quote and quote ya kalau memang mau bikin namanya ini kan Bang Refli ya, ngomong ke ya, atau ini Roy kita tarik juga ya gitu. Dan Mas Roy pun menaungi dua-duanya. Kami pun nggak ada permasalahan. Nah, timbullah kemarin itu masalah pra-peradilan kan. Dan kami pun ibaratnya di tim Taka ada Gofur, ada Soraya yang bergabung. Saya juga ditarik. Teman saya punya perasaan kayaknya nggak enak deh meninggalin kawan-kawan yang lain kalau saya ini ya. Tapi semua bagus. Cuma saya tadi cuma satu aja yang saya akui, saya setuju dengan pra-peradilan itu, yang salah penangkapan itu. Masalah perjalanan sampai sekarang dari polemik seperti itu. Nah, saya sampaikan juga Bang Heru ya, apa yang saya sampaikan di awal tadi. Kalau sampai kapan yang namanya pra-peradilan ini dan tujuannya apa gitu kan. Ya kalau memang Mas Roy punya ini sendiri ya itu aja gitu. Yang saya dapat WA nih dari netizen. Kalau misalnya pra-peradilan itu menang, apakah kasusnya berkasnya lanjut atau enggak? Otomatis tidak. Kalau ya, yang menangnya mana dulu nih? Kalau kayak kemarin menang atau penangkapan dan peradilan tidak sah, itu tetap lanjut karena penangkapan saja, ya kan? Berkas tetap. Tapi kalau tersangkanya atau apa yang lain-lain yang disebut masalah penyidikan apa segala, itu bisa jadi. Itu nggak akan dianggap masa barang tidak sah mau dibawa ke pengadilan, jadi katakan tidak sah gitu. Gitu. Itu tahap berikutnya ya. Tahap berikutnya kita nggak tahu. Terakhir itu pasal itu yang dibilang. Itu saya jujur, saya lebih fokus
pengadilan aja kita adu. Iya. Begitu juga dengan ini walaupun bukan ini saya ranah saya sebenarnya terhadap Dr. Tifa yang sampai ini sudah sampai ke pengadilan. Dr. Tifa kan sudah masuk ke pengadilan Jakarta Timur. Iya. Yang kalau nggak salah nomor perkara 301 ya. Dr. Tifa dan prosesnya sekarang yang udah yang kedua menyampaikan eksepsi. Nah, eksepsi itu kalau saya menilai juga, ya mudah-mudahan ya kalau dari sisi saya sebenarnya kita kan fokus ke pokok perkara. PSS itu kan menjawab dakwaan ya. Ya, masalah formilnya. Ya. Masalah formilnya. Nah, itu ada secara umumnya ada dua aja, diterima apa ditolak. Kalau diterima eksepsinya otomatis ya secara umum ya kasus dihentikan. Ya. Kalau ditolak, artinya lanjut ke pokok perkara. Sekarang pilihannya mana? Mau diterima apa ditolak? Nah, Artinya itu keputusan dari hakim. ya. Nah, terakhir kalau saya berandai-andai nih, terakhir ya, kita berandai-andai. Akhirnya diterima, artinya berkasnya butuhkan, lalu kan. Ya. Berarti masalah ijazah jadi nggak muncul dong. Ngawang jadinya gitu. Jadi Nah, untungnya ya saya jadi bukannya mau riak nih ya. Untungnya sudah ada pihak-pihak yang sudah mengantisipasi dengan mengajukan aduan masyarakat ke Baris Krim Polri. ya. Antisipasi agar kita mengadu nih kepada Mabes Polri agar 3 tokoh yang diduga keras menjadi aktor intelektual pembuatan ijazah palsu di Belakang Pramuka itu agar diperiksa. Jadi ini antisipasi kalau saya berkas juga nggak jalan, tidak nggak jadi, kita masih punya cadangan nih. Gimana pendapat Anda? Ya, bagi kami ya bagus-bagus saja. Ya. Kenapa? Jangankan seperti yang Bang Heru bilang tadi ada lagi 3. Ini ada 3, satu klaster lagi. Klaster pertama yaitu Bang Rizal Fadila, Bang Rustam Effendi dan Bu Kurnia Ya. Dewiani. Ya. Itu kan kasusnya masih tingkat penyidikan Iya, kepolisian. katanya baru sebentar lagi tahap 2 katanya. Ya, mereka pun sekarang masih tetap wajib lapor. Ya mungkin menurut saya ini saya sarankan kepada penyidik secepatnya aja dilimpahkan biar ada kepastian lah sebenarnya. Dan itulah kita bertarung lagi di situ. Ya, Oke, saya satu yakin lagi. juga dengan 3 orang ini pejuang lah Ya, ibaratnya. ya. Saya yakin ini kalaupun sampai ke pengadilan kita akan bertarung di situ. Nah, ini ada pendapat lagi bahwa kan itu seharusnya kan mereka berapa 8 orang ya? 8. 8 orang itu harusnya kan begitu 3 orang itu pakai LD, yang 5 harusnya selesai kan? Nah. Gimana Pak masih 5 terus? Itu perdebatan ya, Nah, tapi faktanya itu sekarang betul, ya? faktanya kan Jalan sekarang terus. tetap naik jalan terus gitu kan. Walaupun yang 3 orang sudah ya, ada debat-debatnya masalah kalau satu laporan ya udah, itu kan nomor surat ininya yang dicabut, Iya. bukan orang per orangnya. Saya sih jumlahnya salah satu sepakat dengan kalau harusnya satu harus semua. Iya. Ada sih, saya pernah harus pisah-pisah. Itu bisa kalau kejahatan itu atau tindak pidana dalam pencurian dalam keluarga. Kalau misalnya yang mencuri itu bapak orang, lalu ada anaknya yang ikut mencuri, ya bisa dijauhin, nggak boleh dimasukin anaknya. Itu pencurian umum bisa. Tapi kalau pidana umum nggak bisa dipisahin gitu. Oke, luar biasa. Jadi netizen semua ya bisa menikmati acara kita ini. Jadi mendapatkan sedikit tambahan ilmu ya hukum terkait dengan masalah bagaimana penegakan hukum di negara kita yang sekarang sedang diperjuangkan oleh para pejuang tadi. Terima kasih Bang Jakilian, semoga kita bisa ngobrol lagi nanti karena masih banyak ya kasus-kasus yang akan terjadi nanti setelah sidang bagaimana lalu mungkin ada banding dan sebagainya. Terima kasih dan sekali lagi kami dari UIWOT selalu mengingatkan bahwa marilah kita menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan sesuai dengan slogan kami yaitu Veritas, Probitas, Justisia. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.